Di pesta ulang tahun pernikahanku, adikku yang sedang hamil, tiba-tiba ia marah-marah ke suamiku di depan seluruh keluarga besar. Karena katanya ia hamil anak suamiku, namun aku yang sudah tahu rahasia suamiku, hanya tersenyum saja melihat semua itu. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Malam ini seharusnya menjadi puncak dari segalanya. Setidaknya, itulah yang tertulis di undangan berwarna sampanye dengan ukiran namaku dan nama Bima dalam tinta emas. Perayaan ulang tahun pernikahan kelima kami. 5 tahun yang bagi dunia luar tampak seperti dongeng modern. Rumah kami, yang berdiri megah di atas bukit kecil dengan pemandangan kota yang berkelip di kejauhan, disulap menjadi taman surgawi. Lampion-lampion gantung berwarna hangat menjuntai dari dahan pohon-pohon besar. Cahayanya menari-nari di atas rerumputan yang dipangkas sempurna. Wangi bunga melati dan sedap malam bercampur dengan aroma daging panggang dari area barbeku, menciptakan suasana yang intim sekaligus mewah. Sebuah kuartet gesek memainkan alunan musik klasik yang lembut di sudut taman, cukup untuk menjadi latar tanpa mengganggu percakapan para tamu. Aku berdiri di dekat pintu teras, memegang segelas jus buah berwarna merah delima yang belum tersentuh. Gaun sutra berwarna biru malam yang kukenakan terasa sejuk di kulitku. Desainnya sederhana namun elegan, memeluk tubuhku dengan pas. Aku merancangnya sendiri, sebuah kebiasaan lama yang masih kusukai. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat semuanya. Para tamu, sekitar 100 orang, adalah campuran dari teman-teman lama, kolega bisnis Bima yang berpengaruh, dan tentu saja, keluarga. Mereka tertawa, berbincang, gelas-gelas anggur berdenting. Semuanya memerankan peran mereka dengan baik dalam drama yang kubuat ini. Bima, suamiku, adalah pusat perhatian. Dia selalu begitu. Dengan setelan jas mahal yang membungkus tubuhnya yang tegap dan senyum menawan yang tidak pernah lepas dari bibirnya, dia adalah gambaran kesuksesan. Dia berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain dengan mudah, menepuk punggung seorang pejabat, tertawa bersama seorang klien penting, dan sesekali melirik ke arahku, melemparkan senyum penuh cinta yang palsu. Aku membalas senyumnya, sebuah gerakan yang telah kulatih hingga terasa alami. Topengku sempurna malam ini. Tidak ada satu retakan pun yang terlihat. Di balik mataku yang tenang, aku mengamati. Aku adalah elang yang melayang tinggi, melihat setiap detail kecil di bawah sana. Dan detail kecil itu selalu melibatkan adikku, Rania. Aku melihatnya datang terlambat. Seperti biasa, dia selalu suka membuat pintu masuk. Gaunnya berwarna merah menyala, terlalu mencolok untuk sebuah pesta taman yang elegan. Potongannya terlalu rendah, bahannya terlalu ketat, seolah dia berteriak minta perhatian. Dia berjalan melintasi taman, menyapa beberapa orang dengan canggung. Matanya terus mencari-cari. Lalu, matanya bertemu dengan mata Bima. Hanya sedetik, tapi aku melihatnya. Ada percikan di sana, sebuah pengakuan rahasia yang membuat perutku terasa mual. Sebuah sensasi yang sudah sangat kukenal selama setahun terakhir. Bima and School di GC, meninggalkan kelompoknya dan berjalan menghampiri Rania. Dia memeluknya, pelukan seorang kakak ipar kepada adik iparnya. Tapi tangannya turun sedikit terlalu rendah di punggung Rania. Berlama-lama di sana sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Aku melihatnya. Aku melihat segalanya. Rania tertawa, kepalanya sedikit miring ke belakang. Sebuah gerakan genit yang selalu ia gunakan pada pria yang ia inginkan. Mereka berbicara. Suara mereka terlalu pelan untuk kudengar. Tapi bahasa tubuh mereka sudah cukup. Cara Bima mencondongkan tubuhnya ke arah Rania. Cara Rania menyentuh lengan jas Bima seolah-olah tanpa sengaja. Itu adalah tarian yang sudah mereka latih dengan baik. Tarian yang mereka pikir tidak kulihat. Beberapa tamu menyapaku, memuji pesta yang luar biasa, gaunku yang indah, dan betapa serasinya aku dan Bima. Kalian adalah pasangan idaman, Lara, kata seorang istri kolega Bima. 5 tahun dan masih terlihat seperti pengantin baru. Aku hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Di dalam,
Aku bertanya-tanya apakah dia akan mengatakan hal yang sama jika dia tahu suamiku tidur dengan adikku sendiri di hotel-hotel murah setiap Selasa sore. Rasa sakit itu pernah membakarku hingga menjadi abu. Tapi dari abu itu, sesuatu yang lain telah tumbuh. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih sabar. Aku mengedarkan pandanganku lagi. Rania sekarang sedang berbicara dengan ibu kami. Ibu menatapnya dengan cemas. Aku tahu ibu khawatir tentang Rania. Adikku tidak pernah bisa mempertahankan pekerjaan, selalu terlibat dalam masalah, dan selalu bergantung pada kebaikan orang lain. Belakangan ini, dia tampak lebih bersinar. Dia membeli tas tangan desainer yang kutahu tidak mampu ia beli. Dia pindah ke apartemen baru yang lebih bagus. Ibu mengira dia akhirnya mendapatkan keberuntungan. Aku tahu keberuntungan itu bernama Bima. Suamiku membiayai kehidupannya, membeli kesetiaannya, atau mungkin hanya membayar untuk kebodohannya. Pesta terus berjalan. Makanan disajikan, anggur mengalir, dan musik semakin ceria. Aku dan Bima berdiri berdampingan, menerima ucapan selamat. Tangannya melingkari pinggangku, terasa seperti jerat. "Kamu luar biasa malam ini, sayang," bisiknya di telingaku. Napasnya berbau anggur mahal. Semuanya sempurna. "Aku hanya ingin malam ini menjadi malam yang tak terlupakan untukmu," jawabku. Suaraku lembut, mataku menatap lurus ke arahnya. Ada makna ganda dalam kata-kataku yang sama sekali tidak ia tangkap. Dia terlalu sibuk dengan egonya, terlalu yakin dengan kemampuannya membodohiku. Momen puncaknya tiba. Para pelayan membawa keluar kue ulang tahun pernikahan kami. Kue 3 tingkat berwarna putih gading, dihiasi dengan bunga-bunga gula yang tampak nyata. Para tamu berkumpul di sekitar kami. Ponsel terangkat, siap mengabadikan momen itu. Bima berdiri di belakangku. Tangannya menuntun tanganku yang memegang pisau kue. Kami tersenyum ke arah kamera. Pasangan yang sempurna. 1, 2, 3. Para tamu menghitung bersama. Kami memotong irisan pertama. Tepuk tangan meriah terdengar. Saat itulah aku merasakannya. Pergeseran energi di udara. Aku melihat Rania. Dia berdiri di barisan depan. Wajahnya pucat tapi matanya berkilat aneh. Dia menatapku, bukan dengan iri seperti biasanya, tapi dengan sesuatu yang menyerupai kemenangan. Dan kemudian, itu terjadi. Sebelum aku atau Bima sempat menyuapkan kue, Rania melesat maju. Dia merebut mikrofon dari penyanyi kuartet gesek yang sedang beristirahat. Sang penyanyi tampak terkejut. Begitu pula semua orang. Bima mencoba memberi isyarat padanya untuk berhenti, tapi Rania mengabaikannya. Dia mengetuk mikrofon itu sekali. Suaranya yang menggema membuat seluruh taman hening. Semua percakapan berhenti. Semua mata tertuju padanya. "Hentikan!" Suaranya bergetar, penuh dengan drama yang dibuat-buat. Air mata mulai menggenang di matanya. "Hentikan semua sandiwara ini. Aku tidak tahan lagi melihat kepalsuan ini." Bima membeku di sampingku. Aku bisa merasakan otot-ototnya menegang. Aku tetap diam, membiarkan pertunjukan ini berjalan sesuai naskahnya. Naskah yang tidak ia sadari telah kutulis ulang. Rania mengarahkan pandangannya yang penuh air mata kepadaku, lalu kepada Bima, lalu kembali ke kerumunan. Dia mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah akan mengumumkan sesuatu yang akan mengubah dunia. "Aku tidak bisa membiarkan kakakku terus hidup dalam kebohongan," isaknya. "Dan aku tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Aku sedang mengandung." Ada gumaman di antara para tamu. Aku merasakan tangan Bima di pinggangku bergetar hebat. Rania mengangkat dagunya. Tatapannya menantang. Lalu dia mengucapkan kalimat yang telah dia persiapkan untuk menghancurkanku. Kalimat yang dia yakini akan menjadi akhir dari duniaku dan awal dari dunianya. Dan anak ini adalah anak Bima. Teriakannya menggantung di udara malam yang hangat. Keheningan yang mengikuti begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Musik berhenti total. Satu-satunya suara adalah isak tangis Rania yang dibuat-buat dan napas tertahan dari 100 orang tamu. Semua mata, tanpa kecuali,
kini tertuju padaku, menunggu aku hancur. Mereka menunggu jeritan, tangisan, atau mungkin aku akan pingsan. Mereka menunggu reaksiku, dan aku akan memberikannya. Dunia seolah berhenti berputar. Keheningan yang menyelimuti taman itu begitu absolut, seolah suara telah dicuri dari alam semesta. Aku bisa merasakan tatapan 100 pasang mata menusuk kulitku, masing-masing penuh dengan campuran rasa kasihan, ngeri, dan rasa ingin tahu yang tak sehat. Mereka menungguku pecah. Mereka mengantisipasi drama, air mata, sebuah adegan yang akan mereka bicarakan selama berbulan-bulan. Di sampingku, Bima seperti patung es. Aku bisa merasakan getaran panik menjalari tubuhnya, dingin dan tajam. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini pucat pasi. Setetes keringat menetes dari pelipisnya. Di depanku, Rania berdiri dengan dagu terangkat. Air mata membasahi pipinya. Sebuah ekspresi kemenangan yang menyedihkan terukir di wajahnya. Dia pikir dia telah menang. Dia pikir dia baru saja meledakkan bom nuklir di tengah-tengah kehidupanku yang sempurna dan sekarang dia akan menari di atas puing-puingnya. Mereka semua salah. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku tidak pingsan. Sebagai gantinya, aku melakukan sesuatu yang tidak seorang pun di sana duga. Aku menarik napas dalam-dalam, hembusannya nyaris tak terdengar, dan kemudian, dengan sangat perlahan, aku tersenyum. Itu bukan senyuman hangat, bukan juga senyuman bahagia. Itu adalah senyuman tipis, nyaris tak terlihat, yang tidak mencapai mataku. Senyuman yang dingin, tajam, dan penuh dengan pengetahuan yang tidak mereka miliki. Senyuman yang membingungkan. Aku melihat kebingungan itu melintas di wajah Rania. Kemenangannya sedikit goyah. Dia mengharapkan kehancuran, bukan ketenangan yang mengerikan ini. Bahkan Bima, dalam kepanikannya, tampak terganggu oleh senyumanku. Itu adalah senyuman seseorang yang memegang semua kartu, sementara lawannya baru saja memamerkan kartu as yang mereka pikir tak terkalahkan, tanpa menyadari bahwa permainan itu sendiri sudah diatur. Keheningan pecah oleh bisikan-bisikan. Apa dia syok? Kasihan Lara. Aku tidak percaya Bima bisa melakukan ini. Mereka semua membaca situasi dengan salah. Dengan gerakan yang tenang dan anggun, seolah tidak ada yang terjadi, aku melepaskan tanganku dari genggaman Bima yang dingin dan lembab. Aku melangkah maju, mendekati adikku. Kerumunan secara naluriah memberiku jalan, seolah aku adalah seorang ratu yang berjalan menuju tahtanya. Rania sedikit mundur, matanya waspada. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Naskahnya tidak mencakup bagian ini. Aku berhenti tepat di depannya. Aku bisa melihat ketakutan di matanya sekarang, bercampur dengan kebingungan. Aku mengulurkan tanganku, bukan untuk menamparnya, tapi untuk mengambil mikrofon dari genggamannya yang gemetar. Dia melepaskannya tanpa perlawanan. Aku membawa mikrofon itu ke bibirku. Aku tidak perlu mengetuknya. Perhatian semua orang sudah sepenuhnya tertuju padaku. Suaraku, ketika akhirnya aku berbicara, terdengar jernih dan mantap. Tidak ada getaran, tidak ada isak tangis. Hanya nada yang tenang dan terkendali yang membelah keheningan malam. Terima kasih atas pengumumanmu, Rania. Kataku, mataku menatap lurus ke matanya. Aku menghargai keberanianmu untuk mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang. Ada gumaman lagi. Mereka pikir aku sedang bersikap sarkastik, atau mungkin aku benar-benar hancur dan mencoba menyelamatkan sedikit harga diriku. Aku melanjutkan, suaraku masih sama tenangnya. Tapi sepertinya, ada satu detail kecil yang sangat penting yang sepertinya kamu dan Bima lupakan dalam percakapan bantal kalian. Aku mengalihkan pandanganku dari Rania ke suamiku. Bima menatapku dengan mata memohon, sebuah permohonan bisu agar aku tidak melanjutkan. Dia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar penghinaan publik. Ini adalah sesuatu yang lain. Ini adalah eksekusi. Aku kembali menatap kerumunan yang terpaku, memastikan aku memiliki perhatian penuh dari setiap orang di sana. Aku membiarkan jeda itu menggantung selama beberapa detik, membangun ketegangan hingga puncaknya. Fakta, kataku,
mengucapkan setiap kata dengan presisi yang mematikan, bahwa suamiku tercinta, Bima, sudah menjalani vasektomi 2 tahun yang lalu. Jika pengumuman Rania adalah sebuah bom, maka kata-kataku adalah lubang hitam yang menyedot semua suara dan udara dari taman itu. Keheningan yang terjadi setelahnya lebih dalam, lebih berat dari sebelumnya. Rahang-rahang ternganga, mata-mata terbelalak. Aku bisa melihat otak mereka bekerja, mencoba memproses informasi yang baru saja kuberikan. Lalu aku menambahkan kalimat terakhir. Paku di peti mati kebohongan mereka. Itu adalah keputusan yang kami buat bersama, sebagai pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Bukan begitu, sayang? Aku menoleh ke arah Bima, senyum bekuku masih terpasang. Wajah Bima kini bukan lagi pucat, tapi seputih kain. Dia tampak seperti ingin ditelan bumi. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Menyangkal berarti membantah fakta medis yang mudah diverifikasi. Membenarkan berarti mengakui tingkat pengkhianatannya yang lebih dalam dan, yang lebih penting, mengakui bahwa dia telah dibodohi. Seketika, suasana berubah total. Bisikan-bisikan tadi kini menjadi gelombang keterkejutan yang riuh. Tatapan kasihan yang ditujukan kepadaku kini beralih ke Rania. Tapi kali ini bukan kasihan, melainkan cemoohan dan kebingungan. Wajah kemenangan Rania hancur berkeping-keping. Warnanya hilang dari wajahnya, digantikan oleh horor dan ketidakpercayaan mutlak. Matanya melesat dari wajahku ke wajah Bima, mencari jawaban, mencari jalan keluar dari jebakan yang baru saja menutup di sekelilingnya. Tidak, itu tidak mungkin, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri, tapi mikrofon masih menangkap suaranya. Bima, kau bilang. Bima hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tidak mampu membentuk kata-kata. Pesta yang sempurna itu kini telah resmi menjadi panggung kehancuran mereka. Para tamu mulai merasa tidak nyaman, seolah mereka adalah penonton yang tidak diundang dalam sebuah tragedi keluarga yang sangat pribadi dan sangat memalukan. Beberapa mulai bergerak perlahan menuju pintu keluar, bergumam permintaan maaf kepada orang tua kami yang berdiri membatu karena syok. Yang lain tetap tinggal, terlalu terpaku oleh drama untuk pergi. Aku tidak peduli pada mereka semua. Aku hanya menikmati momen itu. Momen di mana topeng mereka direnggut paksa, memperlihatkan wajah asli mereka yang jelek di bawah cahaya lampion yang indah. Rania, si pencuri yang serakah dan bodoh. Dan Bima, si penipu yang lemah dan meremehkan. Dengan sangat tenang, aku meletakkan kembali mikrofon di atas stannya. Aku melirik kue pernikahan kami yang belum sempat termakan. Pisaunya masih tertancap di sana. Sebuah simbol yang pas untuk pernikahan kami. Indah di luar, tapi sudah terbelah dan hancur di dalamnya. Aku berbalik dan mulai berjalan menuju rumah, meninggalkan mereka berdua di tengah-tengah reruntuhan yang mereka ciptakan sendiri, di bawah tatapan puluhan pasang mata. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pekerjaanku malam ini sudah selesai. Babak pertama dari akhir cerita mereka baru saja ditutup dengan tepuk tangan keterkejutan, dan aku adalah sutradaranya. Aku bisa merasakan tatapan Bima di punggungku, penuh kepanikan. Aku juga bisa mendengar isak tangis Rania yang kini terdengar nyata, bukan lagi dibuat-buat. Itu adalah suara seseorang yang menyadari bahwa dia tidak hanya kalah dalam permainan, tetapi dia bahkan tidak pernah mengerti aturannya sejak awal. Aku terus berjalan, tidak menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa ringan dan penuh tujuan. Senyum bekuku akhirnya meleleh, digantikan oleh perasaan lega yang dingin dan memuaskan. Aku berjalan melewati sisa-sisa kemewahan yang kini terasa seperti ejekan. Taplak meja yang sedikit miring, beberapa gelas kosong yang terlupakan di atas rumput, dan keheningan yang memekakan telinga di tempat yang beberapa jam lalu dipenuhi tawa dan musik. Aku tidak berhenti di ruang tamu atau dapur. Aku terus berjalan menaiki tangga marmer yang dingin. Langkah kakiku tidak bersuara di atas karpet tebal yang melapisi koridor. Tujuanku adalah satu-satunya ruangan di rumah ini yang benar-benar menjadi milikku. Ruang kerjaku. Ruangan itu kecil, didominasi oleh rak-rak buku yang menjulang tinggi dan sebuah meja kayu solid yang menghadap jendela besar. Di luar, lampu-lampu kota berkelip seperti berlian yang tersebar di atas kain bludru hitam. Aku tidak menyalakan lampu utama,
Hanya lampu meja kecil yang memancarkan cahaya kuning lembut. Aku duduk di kursi kulitku yang nyaman dan menatap kosong keluar jendela. Suara dari taman sudah tidak terdengar lagi. Aku membayangkan kekacauan yang kutinggalkan. Bima yang panik, Rania yang histeris, dan para tamu yang bergegas pergi, membawa serta gosip terpanas tahun ini. Rasa kemenangan yang dingin tadi kini mulai memudar, digantikan oleh gema dari rasa sakit yang pernah hampir menenggelamkanku. Ingatanku terbang kembali, bukan ke 1 hari atau 1 minggu, tapi kerentetan momen-momen kecil yang seperti tetesan air, perlahan-lahan mengikis batu keyakinanku hingga akhirnya retak dan hancur. Semuanya dimulai sekitar 18 bulan yang lalu. Bukan dengan sebuah ledakan, tapi dengan sebuah bisikan. Perubahan dalam diri Bima begitu halus pada awalnya, sehingga aku sempat berpikir aku hanya membayangkannya. Dia mulai sering membawa pekerjaannya pulang, tetapi bukan untuk mengerjakannya di ruang kerja kami bersama. Dia akan duduk di sofa ruang keluarga, laptopnya terbuka, tetapi matanya lebih sering tertuju pada layar ponselnya. Dia akan tersenyum kecil pada layar itu, senyuman yang bukan untukku. Jika aku mendekat, dia akan dengan cepat membalik ponselnya atau memasukkannya ke dalam saku. Hanya email kantor yang membosankan, katanya jika aku bertanya. Dulu, dia akan mengeluh panjang lebar tentang email-email itu. Sekarang, mereka menjadi rahasia kecilnya. Kemudian ada panggilan telepon larut malam. Dia akan pergi ke balkon, suaranya pelan, nyaris berbisik. Proyek baru, kliennya di zona waktu berbeda. Begitulah alasannya. Aku percaya padanya. Kenapa aku tidak akan percaya? Dia adalah Bima, suamiku, partnerku. Kami membangun hidup ini bersama. Kepercayaan adalah fondasinya. Atau setidaknya, itulah yang kupikir. Lalu keintiman kami mulai memudar. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Percakapan kami yang dulu bisa berlangsung berjam-jam tentang mimpi dan ketakutan, kini menyusut menjadi laporan harian yang dangkal. Bagaimana harimu? Baik. Kamu? Lelah. Selesai. Dia berhenti menanyakan tentang desain-desainku, berhenti memuji masakanku, berhenti memperhatikanku dengan cara yang dulu membuatku merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Aku merasa seperti menjadi transparan di rumahku sendiri. Benih kecurigaan pertama yang benar-benar berakar adalah sebuah aroma. Suatu Selasa malam, dia pulang jauh lewat tengah malam. Aku terbangun saat dia masuk ke kamar tidur. Dia pikir aku tertidur. Aku mendengar dia melepaskan pakaiannya dalam gelap. Saat dia membungkuk untuk mencium keningku, aku menciumnya. Aroma parfum yang manis dan murahan. Jenis wewangian bunga yang terlalu kuat, sangat berbeda dari parfumku yang beraroma kayu dan rempah yang lembut. Aroma itu asing, tapi entah kenapa terasa akrab. Butuh beberapa hari bagiku untuk menyadari di mana aku pernah menciumnya. Itu adalah parfum yang sama dengan yang dipakai Rania saat kami makan malam keluarga bulan lalu. Jantungku serasa berhenti berdetak saat itu. Tidak mungkin. Itu hanya kebetulan. Ribuan wanita memakai parfum yang sama. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, menepis pikiran mengerikan itu. Tapi benih itu sudah ditanam, dan ia mulai tumbuh. Akarnya yang jelek mencengkeram hatiku. Aku mulai memperhatikan, bukan dengan cemburu buta, tapi dengan ketelitian seorang ilmuwan yang mengamati spesimen di bawah mikroskop. Aku memperhatikan cara Bima dan Rania berinteraksi saat kami berkumpul. Cara Bima selalu tertawa paling keras pada lelucon Rania yang tidak lucu. Cara Rania selalu memastikan untuk duduk di sebelahnya. Lengannya sesekali, secara tidak sengaja, menyentuh lengan Bima. Mereka memiliki dunia kecil mereka sendiri, penuh dengan tatapan sekilas dan senyum rahasia yang tidak dipahami orang lain. Tapi aku memahaminya. Aku melihatnya dengan jelas sekarang. Pukulan telak yang menghancurkan semua penyangkalanku datang 3 bulan setelah kecurigaan pertamaku. Bima mengatakan dia harus melakukan perjalanan bisnis 2 hari keluar kota. Sebuah konferensi penting. Aku membantunya mengemasi koper, memainkan peran sebagai istri yang suportif. Malam itu, saat aku tidak bisa tidur,
Aku iseng membuka aplikasi berbagi lokasi keluarga yang pernah kami pasang di ponsel kami bertahun-tahun yang lalu untuk keadaan darurat dan sudah lama kami lupakan. Ikon yang menandai lokasi Bima tidak berada di kota tempat konferensi itu seharusnya diadakan. Ikon itu berkedip di sebuah area di pinggiran kota kami. Sebuah area yang terkenal dengan motel-motel murah. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Dengan tangan gemetar, aku membuka profil media sosial Rania. Dia baru saja mengunggah sebuah foto. Bukan foto dirinya, tapi foto segelas koktail dengan latar belakang dinding bermotif bunga yang norak. Keterangannya hanya satu kata. Akhirnya, tidak ada penanda lokasi. Tapi aku tahu. Aku merasakan di dalam hatiku bahwa dia ada di sana, di motel itu, bersama suamiku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja ini, di kursi yang sama, menatap kegelapan. Rasa sakitnya begitu luar biasa, begitu fisik, seolah seseorang telah merobek dadaku dan mencabut jantungku dengan tangan kosong. Pengkhianatan dari seorang suami sudah cukup menyakitkan. Tetapi pengkhianatan dari adik kandungmu sendiri, darah dagingmu, adalah racun yang meresap ke dalam jiwa. Semua kenangan masa kecil kami, janji-janji untuk selalu menjaga satu sama lain, semuanya terasa seperti kebohongan. Pagi berikutnya, saat fajar menyingsing, rasa sakit itu mulai berubah, menges, menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi kesedihan, tapi kemarahan yang dingin dan terfokus. Aku menangis semalaman. Aku tidak akan menyanyiakan air mata lagi untuk mereka. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Hari itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan menghadapinya. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk berbohong, memohon, atau menyalahkanku. Aku tidak akan memberi Rania kepuasan melihatku hancur. Aku akan mengumpulkan bukti. Aku akan merencanakan pembalasanku. Dan aku akan melakukannya dengan sabar. Aku menghubungi seorang detektif swasta, seorang wanita parubaya dengan mata tajam yang sepertinya bisa melihat langsung ke dalam jiwamu. Aku merasa malu saat menyerahkan foto pernikahan kami dan foto Rania kepadanya. Tapi dia tidak menghakimi. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Serahkan padaku." 2 minggu kemudian, sebuah amplop coklat tebal tiba di kantor pos sewaan yang kubuka khusus untuk ini. Aku membukanya di mobilku. Di dalamnya ada foto-foto. Foto-foto Bima dan Rania memasuki motel yang sama dari aplikasi lokasi. Foto mereka makan malam di restoran terpencil, berpegangan tangan di seberang meja. Ada juga salinan tagihan kartu kredit Bima, yang menunjukkan pembayaran untuk kamar motel, perhiasan yang bukan untukku, dan bahkan transfer uang rutin ke rekening Rania. Melihat bukti yang tak terbantahkan itu, dalam warna hitam dan putih, seharusnya menghancurkanku. Tapi anehnya, itu justru memberiku kekuatan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan palsu. Yang ada hanyalah kebenaran yang pahit dan kejelasan yang mutlak. Aku tahu persis siapa mereka. Dan aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Permainan mereka telah berakhir. Bahkan sebelum mereka tahu aku adalah pemainnya. Permainanku baru saja akan dimulai. Setelah malam panjang di dalam mobil, menatap foto-foto pengkhianatan itu hingga gambarnya tercetak permanen di benakku, aku pulang ke rumah. Aku mandi lama, menggosok kulitku seolah-olah aku bisa menghapus kotoran dari kebohongan mereka. Saat aku bercermin, aku tidak melihat seorang wanita yang hancur. Aku melihat seorang wanita yang telah diberi tujuan. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja, sebuah lubang hitam di dadaku. Tapi di sekeliling lubang itu, sebuah benteng telah mulai dibangun. Benteng yang terbuat dari amarah dingin dan perhitungan yang cermat. Aku tahu bahwa konfrontasi langsung adalah pilihan yang paling buruk. Itu akan menjadi adegan yang emosional dan tidak memuaskan. Bima akan berbohong. Lalu ketika terpojok, dia akan memohon. Dia akan mengucapkan semua kata yang benar, berjanji akan berubah, menyalahkan Rania, menyalahkan pekerjaannya, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia akan membuatku merasa bersalah karena marah. Dan Rania? Dia akan menangis dan memainkan peran sebagai korban, gadis malang yang terbujuk oleh pesona kakak iparnya.
Mereka akan mencoba memutarbalikkan narasi, menjadikan aku penjahat yang tidak pemaaf. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Aku tidak mau sekadar mengakhiri pernikahan ini. Aku ingin menghancurkan fondasi kebohongan yang mereka bangun. Aku ingin mereka terekspos, tidak hanya di mataku, tetapi di mata dunia yang selama ini mengagumi mereka. Aku ingin mereka merasakan sebagian kecil dari penghinaan yang telah mereka timpakan padaku. Dan untuk itu, aku membutuhkan sebuah rencana, sebuah jebakan yang sempurna. Ide itu datang kepadaku seminggu kemudian, di saat yang paling tidak terduga. Aku sedang membaca sebuah artikel online tentang perencanaan keluarga. Sebuah kata melompat dari layar, vasektomi. Aku berhenti. Aku membacanya lagi. Vasektomi, sebuah prosedur sederhana, permanen, dan yang terpenting, tak terbantahkan. Sebuah rencana mulai terbentuk di benakku. Begitu cemerlang dan begitu kejam dalam kesederhanaannya. Aku tahu kelemahan terbesar Rania adalah keserakahannya dan kurangnya imajinasi. Dia tidak hanya menginginkan Bima, dia menginginkan kehidupan yang kumiliki. Rumah ini, status sosial ini, uang ini. Aku tahu cepat atau lambat, dia akan mencoba mengikat Bima secara permanen. Dan cara paling kuno dan paling klise untuk melakukannya adalah dengan kehamilan. Dia akan mencoba menjebak Bima dengan seorang anak. Berpikir itu akan memaksanya untuk meninggalkanku. Disitulah jebakanku akan bekerja. Jika Bima sudah divasektomi, maka setiap klaim kehamilan akan menjadi kebohongan yang terungkap dengan sendirinya. Itu tidak hanya akan membuktikan perselingkuhan mereka, tetapi juga akan mengekspos rencana licik Rania di depan semua orang. Itu akan menjadi pukulan ganda yang menghancurkan. Tapi bagaimana cara meyakinkan Bima untuk melakukan vasektomi? Dia adalah pria yang sangat membanggakan kejantanannya. Dia mungkin menginginkan anak suatu hari nanti, meskipun kami tidak pernah serius membicarakannya. Aku harus mendekatinya dengan sangat hati-hati. Aku harus membuatnya berpikir bahwa itu adalah idenya, atau setidaknya, keputusan bersama yang menguntungkannya. Aku menunggu saat yang tepat. Aku menunggu selama sebulan penuh, memainkan peranku sebagai istri yang sempurna dengan dedikasi seorang aktris pemenang penghargaan. Aku memasak makanan favoritnya. Aku memujinya di depan teman-temannya. Aku menghidupkan kembali keintiman di kamar tidur kami, sebuah tugas yang membuat perutku mual, tapi aku melakukannya dengan senyum di wajahku. Aku membuatnya merasa nyaman, dicintai, dan yang terpenting, tidak dicurigai. Aku membiarkannya berpikir dia adalah pria terpintar di dunia, berhasil menyeimbangkan istri dan selingkuhan tanpa ada yang tahu. Malam itu, aku memilih sebuah malam akhir pekan yang tenang. Kami baru saja selesai makan malam yang menyenangkan. Sebotol anggur mahal hampir kosong di antara kami. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Aku bersandar di bahunya di sofa, kepalaku di dadanya. Aku sangat bahagia, Bima. Bisikku, suaraku dibuat terdengar serak karena emosi. Aku juga, sayang, jawabnya, mencium puncak kepalaku. Sebuah kebohongan yang lancar. Aku sudah banyak berpikir, kataku, menjaga suaraku tetap ringan. Tentang kita, tentang masa depan kita. Aku bisa merasakan dia sedikit menegang. Oh ya, iya, lihatlah hidup kita. Kita punya segalanya. Kan? Karir yang hebat, rumah yang indah, kita bisa bepergian kemanapun kita mau. Ini sempurna. Aku mengangkat kepalaku untuk menatapnya. Mataku dibuat berkaca-kaca. Aku tidak ingin mengubah apapun. Aku tidak ingin ada yang mengganggu ini. Dia tampak bingung. Mengganggu? Apa maksudmu? Disinilah aku menjatuhkan umpanku. Anak-anak, kataku pelan. Aku tahu kita belum pernah benar-benar membahasnya, tapi semakin aku memikirkannya, aku semakin sadar aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkanmu. Hanya kita berdua. Aku egois. Aku tahu. Tapi aku tidak mau berbagi dirimu atau waktu kita dengan siapapun. Aku melihat berbagai emosi melintas di wajahnya. Kebingungan, sedikit kelegaan, dan yang paling penting, rasa bersalah.
Aku telah menyentuh titik lemahnya. Rasa bersalahnya atas perselingkuhannya adalah alat terkuatku. Lara, aku tidak tahu kamu merasa seperti itu, katanya, suaranya hati-hati. Aku tahu, tapi aku sudah sangat yakin, kataku, menangkup wajahnya dengan kedua tanganku. Dan aku ingin kita membuat komitmen untuk itu. Sebuah janji bahwa ini akan selalu menjadi kita berdua. Selamanya. Tentu saja, sayang. Aku juga menginginkan itu. Katanya cepat, terlalu cepat. Kalau begitu, buktikanlah, bisikku. Mari kita buat ini permanen. Agar tidak ada kecelakaan. Agar kita berdua merasa aman. Aku berhenti sejenak. Lalu mengucapkan kata itu. Aku ingin kamu melakukan vasektomi. Matanya melebar karena terkejut. Apa? Lara, itu serius sekali. Aku tahu, jawabku. Suaraku mantap. Seserius cintaku padamu. Aku ingin menunjukkan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa kamu dan aku adalah segalanya. Ini adalah pernyataan cinta paling utama bagi kita, Bima, bahwa kita sudah cukup untuk satu sama lain. Dia ragu-ragu, mencari-cari alasan. Tapi bagaimana dengan orang tua kita? Mereka mengharapkan cucu. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang kita. Aku membalas dengan cepat. Sudah mengantisipasi argumen ini. Apakah kebahagiaan kita bergantung pada ekspektasi mereka? Dia terdiam. Rasa bersalahnya berperang dengan egonya. Aku bisa melihatnya di matanya. Menolak permintaanku akan membuatnya terlihat seperti suami yang tidak berkomitmen. Membuka kemungkinan bahwa dia tidak seyakin aku tentang masa depan, hanya kita berdua. Menyetujuinya akan menenangkan rasa bersalahnya. Memberinya ilusi bahwa dia melakukan sesuatu yang besar untuk menebus dosanya yang tidak ku ketahui. Aku mendorong sedikit lagi, memainkan kartu trufku. Aku hanya ingin merasa aman denganmu, bisikku, membiarkan sedikit kerentanan masuk ke dalam suaraku. Mengetahui bahwa tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Jika kamu tidak mau, aku akan mengerti. Mungkin kamu tidak merasakan hal yang sama sepertiku. Itulah yang membuatnya luluh. Egonya tidak tahan dengan gagasan bahwa dia mungkin tidak mencintaiku sebesar aku mencintainya. Tidak, tentu saja tidak. Sayang, katanya, menarikku ke dalam pelukan. Tentu saja aku merasakan hal yang sama. Jika ini yang kamu inginkan, jika ini akan membuatmu bahagia, maka aku akan melakukannya. Untukmu, untuk kita. Di dalam, aku merasakan gelombang kemenangan yang dingin. Dia setuju, umpannya telah ditelan. Seminggu kemudian, aku mengantarnya ke sebuah klinik swasta terbaik di kota. Aku memegang tangannya di ruang tunggu, memainkan peran sebagai istri yang cemas dan penuh kasih. Saat perawat memanggil namanya, aku menciumnya dan berkata, "Aku mencintaimu. Terima kasih telah melakukan ini untuk kita." Saat dia menghilang di balik pintu, aku duduk kembali. Aku tidak merasakan apa-apa selain ketenangan yang menusuk. Rencanaku sudah berjalan. Mesin pembalasanku telah dinyalakan. Yang harus kulakukan sekarang hanyalah menunggu. Aku tahu aku harus menunggu berbulan-bulan, mungkin lebih dari setahun. Aku harus terus memainkan peranku, merencanakan pesta ulang tahun pernikahan kami yang kelima sebagai panggung utama, sambil mengetahui kebenaran yang busuk di balik senyum suamiku. Dan aku akan melakukannya. Karena aku tahu, di akhir penantian ini, aku akan mendapatkan kepuasanku. Dan itu akan sepadan dengan segalanya. Aku duduk di kegelapan ruang kerjaku selama hampir 1 jam. Aku tidak menghitung waktu, tapi aku bisa merasakannya dari cara keheningan di rumah ini semakin dalam dan menetap. Suara mobil terakhir yang pergi, decit pelan gerbang yang ditutup, dan akhirnya, hanya suara detak jam tua di lorong bawah dan detak jantungku sendiri yang stabil dan tenang. Aku tidak bersembunyi. Aku memberi mereka ruang. Ruang untuk merasakan seluruh beban dari apa yang baru saja terjadi. Ruang untuk kepanikan mereka mereda menjadi keputusasaan murni. Aku tahu mereka akan datang mencariku. Drama ini membutuhkan babak final.
Dan aku adalah satu-satunya yang memegang naskahnya. Langkah kaki pertama yang kudengar di tangga adalah langkah kaki yang berat dan ragu-ragu. Langkah kaki Bima. Pintu ruang kerjaku terbuka dengan pelan. Dia berdiri di ambang pintu. Siluetnya terbentuk oleh cahaya redup dari koridor. Dia tampak lebih kecil dari yang pernah kulihat. Bahunya yang biasanya tegap kini merosot. Pesta telah berakhir, dan bersamaan dengan itu, topengnya yang menawan telah luntur seluruhnya, meninggalkan wajah seorang pria yang kalah dan ketakutan. "Elara," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya terus menatap keluar jendela, ke arah kota yang tidak peduli dengan drama kecil kami. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, seolah itu bisa menahan dunia luar. Dia berjalan ke tengah ruangan, tangannya terkepal dan mengendur di sisinya. Aku bisa jelaskan. Akhirnya, aku menoleh padanya. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, tatapan seseorang yang melihat orang asing. "Jelaskan?" kataku, suaraku datar tanpa emosi. "Jelaskan yang mana, Bima? Bagian di mana kau tidur dengan adikku? Atau bagian di mana kau begitu bodohnya hingga membiarkan dia berpikir dia bisa menjebakmu dengan kehamilan palsu?" Kata-kataku menghantamnya seperti tamparan fisik. Dia tersentak. "Itu tidak seperti itu. Aku tidak tahu dia akan melakukan itu." Aku bersumpah, "Elara, dia menjebakku." Aku hampir tertawa. Sungguh menyedihkan. Bahkan sekarang, di tengah kehancurannya, dia masih mencoba mencari kambing hitam. "Dia menjebakmu? Kau ingin aku percaya bahwa kau adalah korban yang tidak berdaya dalam hal ini? Kau mentransfer uang ke rekeningnya setiap bulan. Kau membawanya ke hotel-hotel yang sama yang pernah kau janjikan tidak akan pernah kita kunjungi karena terlalu murahan. Jangan menghinaku dengan kebohonganmu yang menyedihkan. Bima, setidaknya beranilah untuk mengakui perbuatanmu sendiri." Wajahnya memucat. Kau tahu semua itu." "Aku tahu segalanya," jawabku dengan tenang. "Aku sudah tahu selama lebih dari setahun. Setiap panggilan telepon larut malam, setiap perjalanan bisnis palsu, setiap kebohongan kecil yang keluar dari mulutmu. Aku tahu." Pemahaman yang mengerikan mulai merayap di wajahnya saat dia memproses kata-kataku. "Pesta ini, vasektomi itu." "Ya, aku memotongnya. Pesta ini adalah panggungnya. Dan vasektomi itu adalah paku terakhir di peti matimu. Kau berjalan lurus ke dalam perangkapku, Bima, dan kau bahkan membawa serta pasangan kejahatanmu." Dia menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Ketakutan di matanya kini bercampur dengan sesuatu yang lain, semacam kekaguman yang ngeri. Dia tidak sedang melihat istrinya yang lembut dan pemaaf. Dia sedang melihat arsitek dari kehancurannya. "Kenapa?" bisiknya. "Kenapa melakukan ini semua? Kenapa tidak langsung tinggalkan aku saja?" "Karena itu terlalu mudah," jawabku, suaraku sedingin es. "Itu akan memberimu jalan keluar yang bersih. Kau akan melukisku sebagai istri yang histeris dan tidak masuk akal, dan kau akan lari ke pelukan adikku, memulai hidup baru seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak akan memberimu kepuasan itu. Aku ingin kau merasakan apa yang kurasakan. Aku ingin kau kehilangan segalanya, di depan semua orang yang kau coba buat terkesan. Aku ingin kau hancur. Dan malam ini, kau hancur." Sebelum dia bisa menjawab, pintu terbuka lagi, kali ini dengan kasar. Rania berdiri di sana, matanya bengkak dan merah karena menangis, rambutnya berantakan. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita penggoda yang percaya diri. Dia terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Tapi kemudian matanya tertuju pada Bima, dan kemarahan berkobar di dalamnya. "Kau!" pekiknya, suaranya melengking. "Kau pembohong. Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau akan meninggalkan dia untukku setelah ulang tahun pernikahan ini. Kau bilang vasektomi itu hanya cerita untuk membuatnya tenang." Bima berbalik menghadapnya. Keputusasaannya kini berubah menjadi amarah. "Apa kau gila? Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku bilang padamu kita harus berhati-hati.
Tapi kau, dengan kebodohanmu, kau harus membuat drama di depan semua orang. Drama? Rania tertawa histeris. Kau menyebut masa depan anak kita sebuah drama? Kau berjanji padaku, Bima, kau berjanji akan menjagaku dan bayi kita. Tidak ada bayi kita, Rania, teriak Bima. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Kau dengar kakakmu? Itu tidak mungkin. Kau mencoba menjebakku. Kau berbohong padaku. Aku tidak berbohong, jeritnya. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Aku hanya duduk diam di kursiku, menyaksikan mereka saling merobek satu sama lain. Sungguh pemandangan yang menarik. Dua pengkhianat, kini saling menyalahkan di tengah-tengah puing-puing rencana mereka. Semua kebohongan yang pernah mereka katakan satu sama lain kini terurai. Lalu siapa ayahnya? Bima mengejek. Pasti bukan aku. Kau tidur dengan siapa lagi di belakangku? Hah? Tamparan Rania begitu keras hingga kepalanya berpaling ke samping. Jangan berani-beraninya kau menuduhku. Aku melakukan ini untuk kita. Sementara kau pengecut yang bahkan tidak bisa meninggalkan istrimu. Meninggalkan dia? Bima tertawa sinis, menunjuk ke arahku. Lihat dia. Kau pikir aku akan meninggalkan semua ini untukmu? Untuk apartemen kecilmu yang bau dan hutang-hutangmu? Kau hanyalah pelarian. Rania, sebuah kesalahan. Kau tidak pernah lebih dari itu. Kata-kata itu akhirnya menghancurkan Rania. Dia terhuyung mundur seolah-olah ditinju. Isak tangisnya kini bukan lagi isak tangis marah, tapi isak tangis yang patah hati. Kebenaran yang kejam dari kata-kata Bima meruntuhkan semua fantasi yang telah ia bangun. Dia berbalik ke arahku, matanya memohon, "Kak Lara, tolong." Aku menatapnya, tanpa rasa kasihan sedikit pun. "Tolong apa, Rania? Tolong memungut kepingan kebohonganmu? Sudah terlambat untuk itu." Aku berdiri dari kursiku. Aku berjalan melewati mereka berdua, yang kini berdiri terpisah. Musuh di ruangan yang sama. Aku berhenti di pintu. Kalian berdua membuatku muak, kataku. Suaraku tenang tapi mematikan. Pertengkaran kalian yang menyedihkan sudah selesai. Sekarang, tinggalkan rumahku. Bima menatapku, terkejut. Apa? Ini rumahku juga. Tidak lagi, kataku. Besok pengacaraku akan menghubungimu. Untuk sekarang, ambil barang-barangmu yang paling penting dan pergi. Kau bisa tinggal di salah satu motel murahan favoritmu. Aku kemudian menatap Rania. Dan kau, pulanglah ke ibu dan ayah. Aku yakin mereka akan sangat senang mendengar ceritamu. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku berjalan keluar dari ruangan itu, menuruni tangga, dan menuju dapur. Aku mengambil sebotol air dingin dari kulkas dan meminumnya langsung dari botol. Aku bisa mendengar suara pertengkaran mereka dimulai lagi di lantai atas. Lebih pelan kali ini, penuh dengan keputusasaan. Biarkan saja. Biarkan mereka saling melahap. Malam ini, aku telah membersihkan rumahku dari 2 hama. Dan rasanya luar biasa. Setelah beberapa saat, suara di lantai atas mereda. Aku mendengar langkah kaki berat Bima menuruni tangga, diikuti oleh suara pintu depan yang dibanting menutup. Dia pergi, tanpa perlawanan lebih lanjut, tanpa permintaan maaf terakhir. Hanya kepergian seorang pengecut. Keheningan kembali menyelimuti rumah, tapi kali ini terasa berbeda. Lebih ringan, seolah sebuah beban berat telah diangkat. Tapi aku tahu urusanku belum selesai. Masih ada satu simpul terakhir yang harus diurai. Rania, aku menemukannya masih di ruang kerjaku. Dia tidak lagi berdiri. Dia merosot di lantai, bersandar pada kaki sofa, memeluk lututnya. Isak tangisnya telah reda menjadi isak tangis tanpa suara yang mengguncang bahunya. Dia tampak kecil dan rapuh, tapi aku tidak membiarkan penampilannya menipuku. Aku tahu betul kekuatan destruktif yang tersimpan dalam kerapuhan itu. Aku tidak duduk. Aku berdiri di depannya, menatapnya dari atas. Posisi yang menunjukkan siapa yang memegang kendali. Dia sudah pergi, kataku datar. Rania tidak mengangkat kepalanya.
Aku tahu. Sekarang tinggal kita berdua, lanjutku. Dan aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu, Rania. Setelah ini, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Jadi jawablah dengan jujur. Setidaknya sekali saja dalam hidupmu. Dia akhirnya mengangkat wajahnya yang sembab. Matanya merah dan bengkak. Tatapannya kosong. Apalagi yang kau inginkan dariku, Lara? Kau sudah mengambil semuanya. Aku tidak mengambil apapun darimu. Koreksiku dengan tenang. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Sesuatu yang sepertinya sangat kau hindari. Aku berjongkok di depannya, menjaga jarak. Pertanyaanku sederhana. Bima tidak bisa menghamilimu. Kita berdua tahu itu sekarang. Jadi, siapa ayah dari anak yang kau kandung? Wajahnya menegang. Dia membuang muka. Itu bukan urusanmu. Itu menjadi urusanku saat kau berteriak di tengah pesta ulang tahun pernikahanku, menuduh suamiku adalah ayahnya. Balasku, kau menyeretku ke dalam kebohonganmu. Jadi sekarang aku berhak atas kebenarannya. Siapa dia, Rania? Aku tidak tahu, bisiknya, sebuah kebohongan yang lemah. Aku menghela napas. Rasa sabarku menipis. Jangan berbohong lagi. Aku lelah mendengarnya. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang kesulitan keuanganmu? Tentang hutang kartu kreditmu? Tentang bagaimana kau nyaris diusir dari apartemenmu sebelum Bima mulai memberimu uang? Matanya melebar karena terkejut. Dia tidak tahu sejauh mana aku telah menyelidikinya. Bagaimana kau? Aku tahu segalanya. Potongku. Aku tahu kau putus asa. Kau melihat Bima dan kehidupanku sebagai jalan keluar yang mudah. Kau pikir dengan mengandung anak, kau bisa mengamankan tiket emasmu. Tapi rencanamu gagal total. Kau salah bertaruh pada kuda yang salah. Aku mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat. Suaraku menjadi lebih tajam. Jadi, kau pasti punya rencana cadangan. Seorang pria lain. Seorang pria yang benar-benar bisa menghamilimu. Siapa dia? Rania mulai menangis lagi, kali ini dengan frustrasi. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak begitu sempurna. Kalau saja hidupmu tidak begitu mudah. Kau selalu mendapatkan segalanya. Lara, sekolah terbaik, suami yang sukses, rumah yang indah. Sementara aku harus berjuang untuk setiap hal kecil. Keluhan masa kecil yang sudah sering kudengar. Dulu, aku akan merasa bersalah. Sekarang, aku hanya merasa muak. Hidupku tidak mudah. Rania, aku bekerja keras untuk semua yang kumiliki. Aku membangun karirku sendiri. Aku mendukung suamiku saat dia tidak punya apa-apa. Yang kau lakukan hanyalah mengeluh dan mencari jalan pintas. Dan lihat kemana itu membawamu. Aku teringat sebuah kenangan dari masa kecil kami. Saat itu aku berumur 10 tahun dan Rania 8. Aku menabung selama berbulan-bulan untuk membeli sebuah boneka porselen yang sangat kuinginkan. Suatu hari, boneka itu hilang. Rania menangis dan berkata bahwa anjing tetangga telah mengambilnya. Aku sangat sedih. Seminggu kemudian, aku menemukannya tersembunyi di bawah tempat tidurnya. Gaunnya robek dan satu matanya retak. Saat aku menghadapinya, dia tidak meminta maaf. Dia malah berteriak, "Ini salahmu karena punya boneka yang lebih bagus dariku." Saat itulah aku pertama kali melihatnya. Kecemburuan yang gelap dan irasional di dalam dirinya. Dan sekarang, 20 tahun kemudian, dia masih memainkan permainan yang sama, hanya saja taruhannya jauh lebih besar. "Cukup dramanya," kataku dengan dingin. "Katakan padaku namanya." Dia terisak, "Kau akan membenciku." "Aku sudah membencimu," jawabku jujur. Mengatakan yang sebenarnya tidak akan mengubah apapun. Tapi itu mungkin satu-satunya hal terhormat yang bisa kau lakukan malam ini. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, dia mengaku. Namanya Dani, mantan pacarnya dari beberapa tahun yang lalu. Seorang musisi yang berjuang keras, yang bekerja paruh waktu sebagai bartender. Mereka mulai bertemu lagi beberapa bulan yang lalu.
di belakang punggung Bima. "Kenapa?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Aku kesepian," bisiknya. "Bima sering sibuk. Dani selalu ada. Itu terjadi begitu saja. Dan saat kau tahu kau hamil, kau memutuskan untuk menjebak Bima." Aku menyimpulkan untuknya. "Karena Dani tidak bisa memberimu kehidupan yang kau inginkan, kan? Lebih mudah menipu seorang pria kaya daripada membangun hidup dengan pria yang kau cintai." Dia tidak menjawab. Isak tangisnya adalah jawabannya. Kebenaran itu begitu menyedihkan dan begitu dangkal. Tidak ada cinta yang tragis atau gairah yang tak tertahankan. Yang ada hanyalah keserakahan yang putus asa dan jalan pintas yang gagal. Dia mengorbankan hubungannya dengan kakak perempuannya, martabatnya sendiri, dan masa depan anaknya. Semua demi tas desainer dan apartemen yang lebih bagus. Aku berdiri. Aku merasa kosong. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi rasa sakit. Hanya kehampaan yang luas dan menyedihkan. Wanita yang menangis di lantai di depanku ini adalah orang asing. Sisa-sisa dari adik perempuan yang pernah kucintai telah lama hilang, digantikan oleh seseorang yang tidak kukenali. "Berdirilah," kataku. Suaraku lelah. Dia menatapku dengan bingung, lalu perlahan bangkit berdiri. "Aku akan mengantarmu pulang ke rumah orang tua kita," kataku sambil berjalan keluar ruangan. "Ambil tasmu." "Lara, tunggu," panggilnya. Aku minta maaf." Aku berhenti di ambang pintu, tapi aku tidak berbalik. "Maaf untuk apa, Rania? Untuk tidur dengan suamiku? Untuk mencoba menghancurkan hidupku? Atau untuk tertangkap basah?" Dia tidak bisa menjawab. "Permintaan maafmu tidak ada artinya bagiku," lanjutku. "Simpan saja untuk anakmu. Suatu hari nanti, kau harus menjelaskan kepadanya mengapa ayahnya bukan pria yang potretnya akan kau gantung di dinding, melainkan pria yang kau coba sembunyikan. Semoga berhasil dengan itu." Tanpa menoleh ke belakang, aku berjalan menuruni tangga untuk mengambil kunci mobilku. Hubungan kami sudah selesai. Talinya telah putus, bukan karena pengkhianatannya malam ini, tapi karena ribuan kebohongan dan pilihan egois yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Malam ini hanyalah saat di mana aku akhirnya memutuskan untuk melepaskan ujung tali yang sudah lama membusuk itu. Malam setelah mengantar Rania pulang terasa panjang dan anehnya damai. Aku tidak tidur di kamar tidur yang pernah kubagi dengan Bima. Aku tidur di sofa ruang kerjaku, dibungkus selimut kasmir yang lembut. Aku tidak bermimpi. Saat aku bangun, fajar baru saja memecah di ufuk timur, menyirami langit dengan warna oranye dan ungu. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari setahun, aku tidak bangun dengan perasaan berat di dadaku. Aku tidak bangun dengan kecurigaan dan kebohongan yang mengintai di sudut pikiranku. Aku bangun dengan perasaan ringan. Kosong, tapi ringan. Aku mandi, memilih pakaian yang sederhana namun tegas. Celana panjang hitam dan blus sutra berwarna putih. Aku menyisir rambutku ke belakang menjadi ekor kuda yang rapi. Penampilanku adalah cerminan dari perasaanku. Efisien, terkendali, dan siap untuk bekerja. Tidak ada lagi peran istri yang harus dimainkan. Hari ini, aku adalah diriku sendiri, dan aku punya urusan yang harus diselesaikan. Aku turun ke dapur dan membuat kopi. Aromanya yang pekat memenuhi udara yang sunyi. Rumah ini terasa sangat besar dan kosong tanpa kehadirannya. Tapi itu bukan kekosongan yang menyedihkan. Itu adalah kekosongan yang penuh dengan potensi. Seperti kanvas kosong yang menunggu untuk dilukis. Tepat pukul 8, aku mengiriminya pesan teks singkat dari ponsel baruku, dengan nomor baru yang kubeli kemarin. Datang ke rumah jam 9. Kita perlu menyelesaikan beberapa hal. Aku tidak menambahkan embel-embel. Aku tidak menggunakan namanya. Aku tahu dia akan datang. Dia tidak punya pilihan. Aku tidak menunggunya di ruang tamu yang penuh kenangan. Aku memilih meja makan. Meja kayu panjang yang kokoh. Tempat kami seharusnya membangun tradisi keluarga, kini akan menjadi tempat eksekusinya. Aku membersihkan permukaannya hingga mengkilap, tidak meninggalkan apapun di atasnya kecuali 2 map kulit berwarna hitam yang telah kusiapkan.
Aku duduk di kepala meja, posisi yang biasanya ditempati ayahku, dan menunggu. Dia tiba tepat pukul 9. Aku mendengarnya membuka pintu depan dengan kuncinya sendiri, mungkin untuk terakhir kalinya. Langkah kakinya terdengar ragu di lantai marmer. Saat dia masuk ke ruang makan, aku melihat penampilannya. Dia tidak tidur, itu jelas. Matanya merah dan ada lingkaran hitam di bawahnya. Dia mengenakan kemeja yang sama dari pesta tadi malam, sekarang kusut dan kotor. Dia tampak seperti orang yang telah melalui neraka, dan memang begitu. "Lara," sapanya, suaranya parau. Aku tidak membalas sapaannya. Aku hanya menunjuk ke kursi di seberangku. "Duduk, Bima." Dia duduk dengan patuh, seperti murid yang dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dia menatap map di atas meja dengan waspada. Dia mungkin mengira itu berisi surat-surat cerai dan tuntutan yang rumit. Dia tidak tahu separuh pun dari kebenarannya. "Aku tidak akan membuang-buang waktumu, atau waktuku. Aku memulai." Suaraku dingin dan impersonal, seolah aku sedang memimpin rapat dewan direksi. Aku akan langsung ke intinya. Aku mendorong map pertama ke seberangnya. Di dalam itu ada surat gugatan cerai. "Aku tidak menuntut apapun darimu selain apa yang sudah menjadi milikku. Rumah ini atas namaku, mobil yang kau pakai atas nama perusahaan, dan sebagian besar tabungan kita berasal dari dana warisanku." Pengacaraku sudah sangat teliti. Pada dasarnya, kau akan pergi dengan tangan kosong. Dia membuka map itu dengan tangan sedikit gemetar. Dia membolak-balik halaman-halaman itu. Matanya yang lelah mencoba membaca jargon hukum. "Lara, kumohon jangan seperti ini," katanya. Suaranya memohon. 5 tahun. Apakah itu tidak berarti apa-apa bagimu? 5 tahun itu berarti segalanya bagiku. Jawabku, membiarkan sedikit rasa dingin merayap masuk ke dalam suaraku. "Itulah mengapa pengkhianatanmu begitu dalam. Kau tidak hanya membuang 5 tahun terakhir, Bima, kau membakarnya menjadi abu. Jadi jangan bicara padaku tentang apa artinya." "Aku membuat kesalahan," desaknya. "Kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya." "Sudah terlambat untuk itu," kataku. "Dan sejujurnya, aku tidak tertarik dengan penyesalanmu. Tanda tangani surat-surat itu." Dia bersandar di kursinya. Sedikit perlawanan mulai muncul di matanya yang lelah. "Dan jika aku tidak mau? Jika aku ingin memperjuangkan ini di pengadilan? Aku berhak atas setengah dari aset kita. Itu hukumnya." Aku sudah menunggunya mengatakan itu. Aku tersenyum tipis, senyuman yang sama dari tadi malam. Senyuman yang membuatnya bergidik. "Aku tahu kau akan mengatakan itu. Kau selalu serakah, Bima. Itulah masalahmu. Kau pikir kau berhak atas segalanya." Perlahan, aku mendorong map kedua ke seberang meja. "Itulah sebabnya aku menyiapkan ini." Dia menatap map kedua dengan curiga. "Apa itu?" "Foto-foto. Kau akan mengancamku dengan perselingkuhanku." "Oh, tidak," kataku. "Perselingkuhanmu adalah masalah pribadi. Ini masalah bisnis." Dengan kebingungan yang nyata, dia membuka map kedua. Di dalamnya tidak ada foto. Yang ada adalah tumpukan kertas yang rapi, salinan laporan bank, faktur-faktur yang tampak mencurigakan, log transfer dana, dan laporan audit internal yang sangat rinci. Wajahnya kehilangan sisa-sisa warna yang dimilikinya. Dia membolak-balik halaman-halaman itu. Matanya melebar karena horor dan ketidakpercayaan saat dia mengenali jejak kejahatannya sendiri. "Selama 2 tahun terakhir," aku menjelaskan dengan nada seorang jaksa penuntut, "kau telah menggelapkan dana dari perusahaan ayahku. Kau membuat vendor fiktif, menaikkan biaya proyek, dan menyetujui faktur untuk pekerjaan yang tidak pernah ada. Kemudian kau mentransfer uang itu dalam jumlah kecil ke rekening rahasia yang kau buka dengan nama palsu. Kau pikir tidak ada yang akan memperhatikan. Kau pikir ayahku terlalu tua dan terlalu percaya padamu. Kau pikir aku terlalu sibuk dengan desainku untuk peduli pada pembukuan." Dia menatapku, mulutnya ternganga.
Bagaimana kau tahu? Saat aku mulai curiga kau berselingkuh, aku mulai bertanya-tanya di area mana lagi kau tidak jujur. Ternyata, kesetiaan bukanlah satu-satunya kebajikanmu yang hilang. Aku menyewa seorang akuntan forensik. Butuh waktu 6 bulan baginya untuk melacak setiap sen yang kau curi. Semuanya ada di sana, Bima. Setiap transaksi, setiap tanggal, setiap kebohongan. Jumlah totalnya hampir 2 miliar rupiah. Dia menjatuhkan kertas-kertas itu seolah-olah itu adalah api. Dia benar-benar hancur sekarang. Ini adalah pengkhianatan yang tidak bisa dia bantah atau putar balikan. Ini adalah kejahatan, dingin, keras, dan dapat dibuktikan. Pengkhianatanmu pada hatiku, itu menyakitkan. Kataku, suaraku menjadi lebih pelan, lebih pribadi untuk sesaat. Tapi pengkhianatanmu pada ayahku, pria yang memberimu kesempatan, yang memperlakukanmu seperti anak sendiri, yang memberimu posisi dan kepercayaan yang tidak pantas kau dapatkan, itu menjijikan. Aku bersandar ke depan, menyatukan kedua tanganku di atas meja. Jadi, sekarang kau punya pilihan. Bukan pilihan yang bagus, kuakui, tapi tetap saja pilihan. Pilihan A, aku menyerahkan map kedua ini kepada ayahku dan Departemen Kepolisian. Kariermu akan berakhir, namamu akan hancur, dan kau akan menghadapi tuntutan penggelapan, yang kemungkinan besar akan membawamu ke penjara untuk beberapa tahun ke depan. Aku berhenti, membiarkan gambaran itu meresap ke dalam benaknya yang panik. Atau, lanjutku, pilihan B, kau menandatangani semua yang ada di map pertama. Surat cerai yang tidak memberimu apa-apa. Surat pengalihan untuk saham perusahaan yang diberikan ayahku sebagai hadiah pernikahan, yang ironisnya kau beli menggunakan sebagian dari uang yang kau curi darinya. Dan surat pengunduran diri dengan segera. Kau akan berjalan keluar dari pintu itu hanya dengan pakaian yang kau kenakan dan beberapa barang pribadi. Kau akan menghilang dari kehidupan kami. Dan map kedua ini akan tetap di antara kita. Aku tidak akan menggunakannya selama kau tidak memberiku alasan untuk itu. Aku bersandar kembali di kursiku. Pilihannya ada di tanganmu, Bima. Penjara dan kehinaan, atau kebebasan dan keheningan. Pikirkan baik-baik. Tidak ada yang perlu dipikirkan, dan kami berdua tahu itu. Dia menatap map berisi bukti kejahatannya, lalu menatap surat-surat cerai. Dia menatap masa depan yang mungkin di penjara, dan masa depan yang kosong tanpa uang atau status. Dia telah disekak mat. Tidak ada lagi langkah yang bisa diambil. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga dia hampir tidak bisa memegang pena, dia menarik map pertama ke arahnya. Dia membuka ke halaman terakhir dari setiap dokumen dan, tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia mulai menandatangani. Setiap goresan pena adalah suara dari kehidupannya yang sedang dibongkar, sepotong demi sepotong. Goresan terakhir pena di atas kertas terasa seperti sebuah finalitas yang memekakan telinga di ruang makan yang sunyi. Bima mendorong tumpukan dokumen yang sudah ditandatangani itu kembali ke seberang meja. Tangannya gemetar, dan dia bahkan tidak berani menatap mataku. Dia menatap tangannya sendiri seolah-olah tangan itu milik orang lain. Tangan yang baru saja menandatangani surat kematian untuk kehidupan yang dikenalnya. Dia duduk di sana dalam keheningan selama beberapa saat. Seorang pria yang dilucuti dari segalanya. Harga dirinya, kekayaannya, masa depannya. Semua topeng yang biasa ia kenakan. Suami yang penuh kasih, menantu yang berbakti, eksekutif yang sukses, telah direnggut, meninggalkan kekosongan di baliknya. Kau menikmati ini, bukan? Bisiknya akhirnya. Kata-kata itu penuh dengan racun dan kekalahan. Dia perlu percaya bahwa aku melakukan ini karena dendam yang kejam, bukan karena keharusan yang menyakitkan. Aku menatapnya lurus di mata untuk terakhir kalinya. Tidak, Bima, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Tidak ada kenikmatan dalam hal ini. Aku tidak menikmati saat mengetahui suamiku berselingkuh dengan adikku. Aku tidak menikmati saat menemukan bahwa pria yang kupercaya telah mencuri dari keluargaku. Dan aku tentu tidak menikmati saat harus menghancurkan kehidupan seseorang, bahkan kehidupanmu. Aku berhenti sejenak,
membiarkan kata-kataku meresap. Aku tidak menikmati apapun dari ini. Aku hanya membereskan kekacauan yang kau buat. Kekacauan yang kau tinggalkan di hatiku, di keluargaku, dan di perusahaan ayahku. Ini bukan balas dendam. Ini adalah konsekuensi. Aku berdiri, menandakan bahwa pertemuan kami telah berakhir. Kau punya waktu 1 jam. Kemasi barang-barang pribadimu. Hanya yang benar-benar milikmu. Buku, beberapa pakaian. Aku mau kau pergi dari sini sebelum jam makan siang. Dia tidak berdebat. Dia hanya mengangguk pelan. Matanya kosong. Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang makan tanpa menoleh ke belakang. Seorang pria yang berjalan menuju pengasingannya sendiri. Aku tidak mengikutinya. Aku tidak mengawasinya. Aku hanya duduk di sana, mendengarkan suara langkah kakinya di lantai atas. Suara laci dibuka dan ditutup. Setiap suara adalah pengingat bahwa sebuah bab dalam hidupku sedang benar-benar berakhir. Aku merasa lelah sampai ke tulang. Kemenangan terasa hampa, tetapi perlu. Kurang dari 1 jam kemudian, dia turun. Dia membawa 1 kotak kardus kecil, berisi beberapa buku, bingkai foto dari masa lalunya sebelum aku, dan piala golf tua. Itu saja. Sisa dari kehidupannya yang penuh kepalsuan tertinggal. Saat dia sampai di pintu depan, dia berhenti sejenak, punggungnya menghadapku. Aku pikir dia akan mengatakan sesuatu, permintaan maaf terakhir, atau mungkin kutukan terakhir. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membuka pintu, melangkah keluar ke bawah sinar matahari yang cerah, dan menutupnya dengan pelan di belakangnya. Dan begitu saja, dia lenyap dari hidupku. Aku berjalan ke jendela dan mengawasinya berjalan menyusuri jalan masuk. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia terus berjalan sampai dia menghilang di tikungan jalan. Seorang pria tanpa tujuan yang menuju ke masa depan yang tidak pasti. Aku tidak merasakan kebencian. Aku tidak merasakan cinta. Aku tidak merasakan apa-apa. Dan ketiadaan perasaan itu adalah kebebasan terbesarku. Namun, urusanku hari itu belum selesai. Ada 1 percakapan lagi yang harus kulakukan, yang paling sulit dari semuanya. Sore itu, aku mengemudi ke rumah orang tuaku, rumah tempat aku dibesarkan, penuh dengan kenangan indah yang kini terasa tercemar. Mereka sudah menungguku. Rania pasti sudah memberi mereka versi ceritanya yang penuh air mata dan menyalahkan orang lain. Saat aku masuk, aku melihatnya di wajah mereka. Ayahku tampak bingung dan marah. Ibuku tampak cemas dan sedih. Kami duduk di ruang keluarga mereka yang formal. Suasana tegang memenuhi udara. Lara, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Ayahku memulai, suaranya serak. Rania menceritakan cerita yang gila. Tentang Bima dan kehamilan. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak akan membiarkan emosi menguasaiku. Mereka membutuhkan kebenaran, bukan histeria. Dengan tenang dan metodis, aku menceritakan semuanya kepada mereka. Aku mulai dengan perselingkuhan Bima dan Rania, yang telah berlangsung selama lebih dari setahun. Aku menceritakan tentang penyelidikanku, bukti yang kutemukan. Ibuku tersentak, menutup mulutnya dengan tangan. Tidak mungkin. Rania tidak akan melakukan itu pada kakaknya sendiri. Dia melakukannya, Bu, kataku dengan lembut tapi tegas. Dan tadi malam, dia mengakuinya padaku. Dia juga mengaku bahwa bayi itu bukan anak Bima. Dia mencoba menjebaknya. Wajah ibuku hancur. Penyangkalannya runtuh di hadapan fakta yang dingin. Ayahku hanya diam. Wajahnya mengeras menjadi topeng kemarahan yang dingin. Pria itu beraninya dia, geram ayahku. Setelah semua yang telah kulakukan untuknya. Ada lagi, yah. Kataku pelan, ini adalah bagian yang paling sulit. Aku mengeluarkan map kedua dari tasku, map yang sama yang telah menghancurkan Bima, dan meletakkannya di atas meja kopi di depan ayahku. Apa ini? Tanyanya. Ini adalah alasan mengapa Bima setuju untuk pergi tanpa menuntut sepeser pun. Jawabku. Ini adalah bukti bahwa dia telah mencuri dari perusahaan selama 2 tahun terakhir.
Aku melihat ayahku menua 10 tahun dalam 10 detik saat dia membuka map itu. Dia membolak-balik halaman-halaman itu. Matanya yang tajam sebagai seorang pebisnis dengan cepat memahami skala pengkhianatan itu. Ibuku mulai menangis pelan di sampingnya. Ini bukan hanya skandal keluarga lagi. Ini adalah serangan terhadap warisan mereka. Setelah keheningan yang lama, ayahku menutup map itu. Dia menatapku. Matanya dipenuhi dengan campuran rasa sakit dan kebanggaan yang aneh. Kau yang menemukan ini semua. Aku mengangguk. Aku memberinya pilihan. Jelasku. Penjara. Atau dia menandatangani segalanya dan menghilang. Dia memilih yang kedua. Sahamnya sudah kembali atas nama perusahaan. Dia sudah mengundurkan diri. Masalah ini sudah ditangani. Ayahku mengulurkan tangannya yang gemetar dan meletakkannya di atas tanganku. Kau melakukan hal yang benar. Lara, kau kuat. Lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Lalu bagaimana dengan Rania? Tanya ibuku di sela-sela isak tangisnya. Apa yang akan kita lakukan? Ini akan menjadi aib bagi keluarga. Aku tidak peduli dengan aib, kataku. Suaraku lebih tajam dari yang kuinginkan. Aku peduli pada fakta bahwa putri bungsunya mencoba menghancurkan pernikahan putri sulungnya karena keserakahan. Apa yang akan kita lakukan? Itu terserah ibu dan ayah. Tapi aku sudah selesai dengannya. Aku tidak mau bertemu atau berbicara dengannya lagi. Untuk saat ini, mungkin untuk selamanya. Itu adalah kata-kata yang paling menyakitkan yang pernah kuucapkan. Tapi itu juga yang paling jujur. Aku menetapkan batasanku. Aku tidak datang untuk meminta nasihat atau izin. Aku datang untuk memberitahu mereka tentang keputusan yang telah kubuat untuk melindungi diriku sendiri dan keluarga ini. Kami duduk dalam keheningan yang berat untuk waktu yang lama. Tidak ada solusi yang mudah. Tidak ada akhir yang bahagia. Yang ada hanyalah kebenaran yang berantakan dan konsekuensi yang harus dihadapi. Aku telah membayar harga pengkhianatan mereka dengan rasa sakit dan air mataku. Sekarang, giliran mereka untuk mulai membayar harga mereka sendiri. Aku telah melakukan bagianku. Aku telah membersihkan rumahku. Sekarang, mereka harus memutuskan bagaimana cara membersihkan rumah mereka sendiri. Hari-hari setelah Bima pergi dan kebenaran diungkapkan kepada orang tuaku berlalu dalam kabut yang aneh. Rumah yang tadinya terasa seperti penjara kebohongan, kini terasa seperti gua yang terlalu besar dan bergema. Setiap sudut dan setiap ruangan menyimpan kenangan, dan aku harus memutuskan mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Proses pembersihan dimulai secara harfiah. Aku menyewa jasa profesional untuk mengemas semua barang milik Bima. Setiap setelan jas, setiap pasang sepatu, setiap buku yang pernah disentuhnya, dimasukkan ke dalam kotak. Aku tidak ingin menyimpannya. Aku juga tidak ingin membuangnya. Aku menyuruh mereka mengirimkannya ke panti sosial. Biarlah masa laluku menjadi manfaat bagi orang lain. Kemudian aku mulai mengubah ruang. Kamar tidur utama, yang terasa paling tercemar, aku kosongkan seluruhnya. Aku mengecat dindingnya dengan warna putih bersih. Menyingkirkan ranjang besar yang berat dan menggantinya dengan ranjang yang lebih sederhana dan jendela yang kubiarkan terbuka lebar. Aku ingin cahaya dan udara segar. Aku mengubahnya menjadi ruang kerja keduaku, tempat untuk melukis, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku perlu menciptakan, bukan hanya menghancurkan. Selama proses ini, ibuku terus menelepon. Setiap hari, suaranya dipenuhi dengan kecemasan dan permohonan yang terselubung. Lara, bagaimana kabarmu, nak? Tanyanya. Tapi aku tahu pertanyaan yang sebenarnya adalah, kapan kau akan memaafkan adikmu? Dia akan menceritakan bagaimana Rania tidak mau makan, bagaimana dia hanya mengurung diri di kamar. Dia mencoba membangun jembatan di atas jurang yang telah digali oleh Rania sendiri. Akhirnya, setelah telepon kelima dalam seminggu, aku memutuskan untuk menghentikannya. Bu, kataku dengan suara yang kuusahakan selembut mungkin tapi tetap tegas. Aku mengerti ibu khawatir. Tapi ibu harus mengerti posisiku. Luka ini masih baru. Sangat dalam. Memaksaku untuk berbicara dengannya atau memaafkannya sekarang hanya akan membuat luka ini semakin parah. Aku butuh waktu.
Dan aku butuh ibu menghargai itu. Tolong, jangan meneleponku untuk membicarakannya lagi. Saat aku siap, aku yang akan menghubungi. Ada keheningan panjang di seberang telepon. Lalu ibuku menghela napas pasrah. Baiklah, Lara, jaga dirimu baik-baik. Aku tahu itu menyakitinya, memaksanya untuk memilih sisi. Tapi ini bukan tentang memilih sisi. Ini tentang kelangsungan hidupku sendiri. Aku harus melindungi kedamaian yang baru saja kutemukan dengan susah payah. Namun, beberapa minggu kemudian, aku menyadari bahwa ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Ada satu tali terakhir yang masih mengikatku pada masa lalu, dan aku harus memotongnya sendiri. Aku tidak bisa terus menghindarinya dan berharap itu akan hilang. Aku harus menghadapi Rania, untuk terakhir kalinya. Bukan untuknya, tapi untukku. Aku butuh sebuah penutupan yang definitif. Aku mengiriminya pesan singkat. Temui aku di kafe Taman Kota. Besok jam 2 siang. Datang sendiri. Aku memilih tempat itu karena suatu alasan. Tempat itu netral, terbuka, dan penuh dengan kehidupan orang lain. Tidak akan ada drama, tidak ada jeritan. Hanya sebuah percakapan. Aku tiba lebih dulu. Memilih meja di sudut yang sedikit terpencil. Aku memesan teh tawar dan menunggu. Saat aku melihatnya berjalan ke arahku, aku hampir tidak mengenalinya. Dia tidak lagi mengenakan gaun mencolok atau riasan tebal. Dia mengenakan gaun hamil sederhana dan wajahnya pucat tanpa riasan. Perutnya sudah mulai terlihat jelas. Dia tampak biasa. Semua aura glamor palsu yang selalu coba ia pancarkan telah lenyap. Meninggalkannya terlihat lelah dan kalah. Dia duduk di seberangku tanpa mengatakan apa-apa. Matanya menatap ke bawah ke arah meja. Terima kasih sudah datang, kataku, memulai percakapan yang canggung itu. Kau yang memintaku datang, jawabnya pelan. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa saat. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, Lara, bisiknya. Suaranya pecah. Aku tahu kata-kata itu tidak berarti banyak sekarang. Tapi aku benar-benar minta maaf. Untuk semuanya. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Aku iri padamu. Aku selalu iri. Dan aku melakukan hal yang mengerikan. Aku mendengarkannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa permintaan maafnya mungkin tulus. Atau setidaknya setulus yang dia bisa. Tapi itu tidak mengubah apapun. Sebuah vas yang pecah, meskipun dilem kembali, tidak akan pernah sama. Retakannya akan selalu ada. Aku percaya kau menyesal, jawabku dengan tenang. Kau menyesal karena rencanamu gagal. Kau menyesal karena kau kehilangan segalanya. Dan mungkin, sebagian kecil darimu benar-benar menyesal telah menyakitiku. Dia tersentak mendengar kejujuranku. Tapi dia tidak membantahnya. Aku tidak memintamu datang ke sini untuk mendengar permintaan maafmu, Rania. Lanjutku. Aku juga tidak datang untuk meneriakimu atau membuatmu merasa lebih buruk. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku mengambil sebuah amplop tebal dari tasku dan mendorongnya ke seberang meja. Dia menatapnya dengan bingung. Apa ini? Buka saja, kataku, dengan tangan gemetar. Dia membukanya. Di dalamnya ada cek dari bank atas namaku, untuk jumlah yang sangat besar. Cukup untuk membeli rumah kecil, cukup untuk membiayai hidupnya dan anaknya selama beberapa tahun ke depan. Matanya melebar karena terkejut. Aku tidak mengerti, bisiknya. Anggap ini sebagai warisan terakhirmu dariku sebagai seorang kakak. Jelasku, suaraku datar, tanpa kehangatan. Ini bukan hadiah. Ini adalah pesangon. Aku ingin kau mengambil uang ini dan membangun kehidupan baru untukmu dan bayimu. Pergilah ke kota lain. Mulailah dari awal. Berikan anakmu kehidupan yang layak. Jauh dari semua kekacauan ini. Aku menatap lurus ke matanya, memastikan dia memahami setiap kata. Tapi ada syaratnya. Setelah hari ini, kau dan aku selesai. Kau tidak akan menghubungiku. Kau tidak akan mencoba mencariku melalui ibu atau ayah. Kau akan menghilang dari hidupku,
dan aku akan menghilang dari hidupmu. Kita akan menjadi orang asing yang kebetulan berbagi kenangan masa kecil. Ini adalah harga untuk uang itu. Kebebasanmu dari kesulitan finansial, sebagai ganti kebebasanku darimu. Dia menatap cek itu, lalu menatapku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kau benar-benar membenciku. Tidak, kataku, dan aku menyadari bahwa itu adalah kebenaran. Aku tidak membencimu lagi, Rania. Aku tidak merasakan apa-apa, dan itulah yang paling menyedihkan. Kau adalah adikku, dan yang kurasakan saat melihatmu hanyalah kehampaan. Aku tidak bisa hidup dengan itu. Jadi aku memilih untuk tidak hidup denganmu sama sekali. Aku berdiri. Percakapan kami selesai. Gunakan uang itu dengan bijak. Selamat tinggal, Rania. Aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat reaksinya. Aku tidak ingin memberinya kesempatan untuk mengatakan hal lain. Saat aku berjalan keluar dari taman itu, di bawah sinar matahari sore yang hangat, aku merasakan beban terakhir terangkat dari pundakku. Aku telah memotong tali terakhir yang usang itu. Rasanya tidak membahagiakan. Rasanya menyakitkan, seperti amputasi. Tapi aku tahu itu perlu untuk bertahan hidup. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. 1 tahun kemudian, waktu adalah penyembuh yang aneh. Ia tidak menghapus bekas luka, tetapi ia memudarkannya menjadi garis-garis tipis yang hanya terlihat jika kau memperhatikannya dengan seksama. Ia tidak membuatmu lupa, tetapi ia mengambil ujung tajam dari ingatan, membuatnya lebih mudah untuk dipegang tanpa melukai diri sendiri. Aku tidak lagi tinggal di rumah besar di atas bukit itu. 6 bulan setelah perceraianku selesai, aku menjualnya. Terlalu banyak hantu di sana. Aku membeli sebuah apartemen penthouse di pusat kota, dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan kota yang hidup dan dinamis. Tempat itu lebih kecil, lebih modern, dan yang terpenting, sepenuhnya milikku. Tidak ada jejak masa lalu di dindingnya. Perubahan terbesar dalam hidupku bukanlah tempat tinggalku, melainkan pekerjaanku. Setelah penggelapan yang dilakukan Bima terungkap, ayahku terguncang. Kepercayaan dirinya pada orang lain hancur. Dia memintaku untuk mengambil alih sementara operasional perusahaan, sementara berubah menjadi permanen. Ternyata, ketelitian dan visiku sebagai seorang desainer dapat diterapkan dengan baik dalam dunia bisnis. Aku merestrukturisasi manajemen, menerapkan sistem keuangan yang transparan, dan membawa energi baru ke perusahaan yang telah dibangun ayahku dengan darah dan keringat. Aku menemukan gairah baru yang tidak pernah ku ketahui ku miliki. Aku bukan lagi hanya Lara si desainer. Aku adalah Lara, CEO perusahaan. Hidupku kini berputar di sekitar jadwal yang padat. Rapat dewan, perjalanan bisnis, menganalisis laporan. Tapi itu adalah kesibukan yang memuaskan. Aku merasa kompeten. Aku merasa berharga. Dan di sela-sela kesibukan itu, aku menemukan kedamaian dalam kesendirian. Aku mulai melukis lagi, memenuhi apartemenku dengan kanvas-kanvas besar berwarna cerah. Aku melakukan perjalanan seorang diri, bukan ke resor mewah, tapi ke tempat-tempat terpencil di mana aku bisa berjalan kaki, membaca, dan hanya menjadi diriku sendiri. Aku belajar menikmati kebersamaan dengan diriku sendiri, sesuatu yang tidak pernah benar-benar kulakukan sebelumnya. Aku sesekali mendengar kabar tentang masa laluku melalui ayahku, dalam potongan-potongan kecil yang tidak kuminta tapi kudengarkan. Rania, katanya, telah menggunakan uang itu untuk pindah ke sebuah kota kecil di tepi pantai. Dia dan Dani, ayah dari anaknya, telah menikah. Mereka membuka sebuah kafe kecil. Ayahku bilang, ibu sesekali mengunjunginya, dan Rania tampak tenang. Tidak bahagia dengan cara yang gemerlap, tapi tenang. Aku senang mendengarnya. Aku benar-benar berharap dia menemukan kedamaiannya. Tentang Bima, tidak ada yang tahu pasti. Rumor mengatakan dia terlihat bekerja sebagai salesman di kota yang jauh, telah kehilangan semua pesonanya yang dulu. Dia telah menjadi hantu,
sebuah cerita peringatan yang dibisikkan orang-orang. Aku tidak pernah memikirkannya. Dia hanyalah orang asing yang fotonya kebetulan ada di album lamaku. Suatu Sabtu sore, aku memutuskan untuk beristirahat dari pekerjaan. Aku pergi ke sebuah kedai kopi baru yang tersembunyi di sebuah gang kecil, tempat yang tenang di mana aku bisa membuat sketsa tanpa gangguan. Aku duduk di dekat jendela, memesan secangkir kopi hitam, dan mengeluarkan buku sketsaku. Aku mulai menggambar wajah-wajah orang yang lalu lalang di luar, tenggelam dalam duniaku sendiri. Setelah sekitar 1 jam, aku mendengar suara yang sopan di sampingku. "Permisi, maaf mengganggu." Aku mendongak. Seorang pria berdiri di sana, tersenyum sedikit canggung. Dia tidak setampan Bima, tidak juga berpenampilan necis. Dia mengenakan kemeja linen sederhana dan tampak sedikit lelah, tapi matanya ramah dan cerdas. "Ya?" jawabku. "Semua meja lain penuh," katanya, menunjuk sekeliling kedai yang ramai. "Apa kursi di seberang Anda ini kosong?" Aku melihat ke kursi kosong di depanku, lalu kembali menatapnya. Setahun yang lalu, aku akan mengatakan tidak, dengan sopan tapi tegas. Aku akan menjaga duniaku tetap tertutup. Tapi hari ini terasa berbeda. Aku menutup buku sketsaku. "Tentu, silakan." "Terima kasih banyak," katanya sambil menarik kursi dan duduk. "Saya Adrian." "Lara," jawabku. Dia memesan kopinya, dan untuk beberapa saat kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Lalu dia melirik buku sketsaku. "Anda seorang seniman." "Dulu," kataku. "Sekarang lebih sebagai hobi." "Karya Anda pasti bagus," katanya tulus. "Anda memiliki tatapan yang sangat fokus saat menggambar tadi." Aku merasakan diriku tersenyum. Bukan senyuman dingin yang pernah menjadi perisai. Bukan juga senyuman sopan yang kupasang dalam rapat. Ini adalah senyuman yang tulus, kecil, dan sedikit berkarat karena lama tidak digunakan, tapi nyata. Senyuman yang datang dari tempat yang tidak lagi terasa sakit. "Terima kasih," kataku. Kami mulai mengobrol. Tentang kopi, tentang buku, tentang betapa sibuknya kota ini. Percakapannya ringan, mudah, dan tanpa pretensi. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada permainan. Hanya 2 orang asing yang berbagi meja di suatu Sabtu sore. Aku tidak tahu kemana percakapan ini akan membawa. Mungkin tidak kemana-mana. Mungkin ini hanya akan menjadi interaksi singkat yang terlupakan besok. Atau mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak takut untuk mencari tahu. Aku menatapnya, mendengarkan ceritanya tentang pekerjaannya sebagai seorang arsitek, dan aku merasa secercah kehangatan di dadaku. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupku. Bukan fajar yang dramatis dengan ledakan warna, melainkan fajar yang tenang dan lembut, yang datang setelah malam yang sangat panjang dan gelap, menjanjikan kehangatan dari hari yang baru. Dan aku siap untuk menyambutnya.